Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Listia di channel Smart Education. Kali ini kita akan membahas tematik 2 dengan judul Selalu Berhemat Energi, subtema 3 Energi Alternatif, pembelajaran ke-6. Yuk kita mulai saja belajarnya. Wah, ternyata kentang juga dapat menghasilkan energi listrik. Mau tahu caranya? Nah, anak-anak, kentang selain sebagai bahan makanan, kentang juga bisa menghasilkan energi listrik. Wah, kok bisa ya? Kita akan pelajari. Nah, anak-anak telah melakukan percobaan untuk menghasilkan energi alternatif dari beragam buah-buahan. Kemarin kita sudah coba dari kentang, jeruk, dan juga apel. Apakah kamu masih ingat langkah-langkah percobaan tersebut? Nah, dari percobaan tersebut kita ingat-ingat lagi ya, bahan yang dibutuhkan. Kita membutuhkan 2 buah kentang, masing-masing dipotong menjadi 2 bagian yang sangat besar. Kemudian kabel atau kawat sebagai penghantar arus listrik. Kamu bisa menggunakan kabel atau kawat dari percobaan yang sebelumnya. Dan 1 buah lampu senter yang berukuran kecil lampunya. Kemudian penjepit buaya. Dan yang kelima, seng atau logam atau uang koin putih atau yang kuning sebagai kutub positif dan kutub negatif. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah tancapkan seng dan logam pada kentang yang sudah dipotong. Ditancapkan logamnya, hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang menggunakan penjepit buaya dan hubungkan pada bola lampu. Ini gambar di sini adalah gambar beberapa bahan dan alatnya. Nah, maka nanti akan kita buat susunannya seperti ini. Diberikan seng atau logam di bagian buah kentang tersebut, kemudian dihubungkan oleh suatu kabel atau kawat dan dihubungkan menggunakannya capit buaya atau penjepit buaya yang kemudian dihubungkan juga ke lampu senter. Nah, anak-anak, apabila percobaannya berhasil, maka lampu senter tersebut akan menyala. Gitu, anak-anak. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu pemasangan dari kawat atau kabelnya atau penjepit buayanya, jepit buayanya harus tepat dan sesuai agar arus listrik dari kentang tersebut juga bisa berjalan melalui kabel tersebut sampai di lampu sehingga membuat lampu bisa menyala. Kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi yang jumlahnya sangat terbatas karena energi tersebut suatu saat akan habis. Selain menghemat, kita juga mempunyai kewajiban untuk terus-menerus mencari cara untuk menciptakan energi alternatif agar kebutuhan akan energi dapat dipenuhi. Jadi anak-anak, wajib ya kita menghemat energi karena energi jumlahnya terbatas dan suatu saat nanti akan habis. Dan kita juga wajib untuk mencari atau menciptakan energi alternatif agar setiap kebutuhan kita tetap terpenuhi. Yuk coba kita diskusikan, mengapa kita perlu mengembangkan energi alternatif? Kita perlu mengembangkan energi alternatif karena energi suatu hari akan habis karena energi jumlahnya terbatas. Maka untuk membantu setiap kegiatan kita perlu mengembangkan energi alternatif atau menemukan energi alternatif lainnya. Apa manfaat energi alternatif bagi kehidupan? Nah, manfaat energi alternatif bagi kehidupan kita yaitu
mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil atau minyak bumi, kemudian relatif lebih ramah terhadap lingkungan, punya tingkat emisi karbon dan zat berbahaya yang rendah, bisa membantu pemerintah mengurangi subsidi BBM, tidak memerlukan banyak petugas untuk melakukan tahap eksploitasi, tidak merusak lingkungan saat eksploitasi atau tidak merusak lingkungan saat digunakan energi alternatif tersebut. Nah, anak-anak, energi alternatif kan ada cahaya matahari, kemudian angin, ada juga air, dan contohnya di gambar ini ada cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini adalah energi alternatif untuk panas dan cahaya, sehingga kita bisa menggunakan panas dan cahayanya secara banyak. Nah, jumlahnya tersedia. Kita bisa menggunakan panel surya. Dengan penggunaan panel surya ini tidak ada zat berbahaya yang dihasilkan atau emisi karbon yang dikeluarkan. Dan ini panel surya juga ramah terhadap lingkungan, gitu anak-anak. Dan tidak merusak lingkungan saat kita gunakan panel surya. Nah, bisa juga loh kita gunakan mobil dengan energi dari panel surya tersebut. Wah, tapi di Indonesia belum ada sepertinya ya. Oke, ini adalah kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas, kemudian seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbarui. Nah, di sini ada suatu mobil yang untuk menjalankannya menggunakan energi listrik. Nah, jadi mobil tersebut perlu di-charger sampai cukup dan bisa digunakan. Wah, jadi hemat ya dan aman juga, tidak merusak lingkungan karena tidak ada polusi seperti asap kendaraannya, dan juga tidak menggunakan bahan bakar minyak untuk mobil listrik. Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan memperhatikan aspek rumah. Misalnya, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita. Misalnya, memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Jadi, kita punya hak dan kewajiban ya anak-anak. Contohnya ketika kita membangun suatu gedung, kita wajib memperhatikan bentuk rumah yang ramah lingkungan, yang cahaya mudah masuk ke dalam rumah, sehingga kita bisa hemat energi listrik. Dan ketika kita sudah memenuhi kewajiban kita bisa mendapatkan hak kita anak-anak. Maka kewajiban dan hak harus seimbang. Tidak boleh kita menggunakan banyak hak kita tetapi kewajiban kita tidak dilaksanakan, gitu anak-anak. Dan kamu juga bisa meminta hak kamu ketika kamu sudah melaksanakan kewajibanmu. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Nah, sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu ya, anak-anak. Nah, kita jawab beberapa pertanyaan di sini ya. Apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan?
kewajiban kita terhadap lingkungan yaitu menjaga lingkungan agar tetap lestari dan hemat akan energi agar lingkungan juga tetap aman. Nomor 2, tuliskan 3 contoh sikap ramah lingkungan. Jelaskan. Nah, 3 contoh tersebut salah satunya yaitu mempertimbangkan pembangunan rumah. Diusahakan agar cahaya dapat masuk ke dalam rumah kita. Jadi, kita akan lebih hemat energi listrik. Kemudian, contoh sikap ramah lingkungan lainnya, selalu membawa tempat makan sendiri ketika ke suatu tempat perbelanjaan makanan. Jadi, tidak akan boros kertas atau plastik makanan. Dan sikap ramah lingkungan lainnya, selalu membawa sedotan stainless. Jadi kita bisa mengurangi sampah plastik. Kita juga bisa membawa tas belanja untuk mengurangi limbah plastik. Selanjutnya, mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Jelaskan. Penggunaan energi alternatif menjadi salah satu bagian dari tanggung jawab kita karena kita dapat merasakan manfaat dari berbagai energi. Maka kita juga harus bertanggung jawab untuk menggunakan energi alternatif agar energi kita tetap bertahan dan tidak habis. Kita perlu mencari bagaimana energi alternatif lainnya. Seperti itu anak-anak. Berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi. Contohnya, pertama, menghemat energi, mematikan keran ketika tidak digunakan, mematikan lampu ketika siang hari, dan yang bisa kita lakukan di rumah yaitu membuka jendela ketika siang hari, dan menghemat energi lainnya juga ketika kamu belajar menulis dengan teliti agar tidak banyak kertas yang terbuang. Dan mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? Nah, dengan melaksanakan kewajiban, maka lingkungan akan terjaga. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban kita, maka yang terjadi adalah lingkungan kita akan rusak. Nah, kewajiban juga harus dilaksanakan, karena apabila tidak dilaksanakan akan ada sanksinya. Setelah kita melaksanakan kewajiban, kita berhak mendapatkan hak kita terhadap lingkungan. Kita boleh melakukan sesuatu dari lingkungan kita, misalnya kita bisa merasakan lingkungan yang sejuk, rindang, karena kita sudah wajib, kita memiliki kewajiban melindungi tanaman-tanaman atau menanam tanaman. Nah, dari kewajiban tersebut kita akan merasakan hak kita akan merasakan sejuk karena pohon-pohon yang sudah kita tanam. Itu anak-anak. Dan kewajiban serta hak harus seimbang. Tidak boleh ada salah satu yang terlalu banyak dilaksanakan agar kehidupan kita juga seimbang pelaksanaannya. Nah, anak-anak, itu dia pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar mengenai energi alternatif dari kentang. Kita bisa loh mendapatkan arus listrik dari kentang, dan kita juga sudah belajar mengenai hak serta kewajiban kita terhadap lingkungan. Oke anak-anak, jangan lupa untuk like videonya, komen, dan subscribe. Jangan lupa dinyalakan juga loncengnya agar kita bisa belajar bersama-sama dan tidak ketinggalan di video selanjutnya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.